Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar Pancasila. Kami beranggotakan saya sendiri, Naufal, kemudian ada Malik, Brando, Hanif, Rismada Krishna, Fikri, Dimas, Igede, dan Abizar Al-Ghifari. Next. Yang pertama adalah argumen tentang dinamika Pancasila. Sebagai dasar negara, lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup dari Pancasila itu sendiri. Kemudian setelah Presiden pertama menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus tahun 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila ke dalam pembukaan undang-undang, maka nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Menteri Mahfud MD menyatakan bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya. Itu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan kedaulatan rakyat serta nomokrasi, yaitu sebagai negara hukum sekaligus. Kemudian yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, yaitu kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan yang pertama, derasnya harus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme. Lalu yang kedua, dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawan. Lalu yang ketiga, dilihat dari kehidupan masyarakat, keagamaan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini, karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Jadi salah satu contoh melanggar aturan negara dan melanggar ideologi serta prinsip terhadap Pancasila ialah kasus korupsi. Dan saat ini kita tahu seluruh dunia mengalami masa yang sangat sulit dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan membuat pendapatan negara ataupun ekonomi masyarakat menurun drastis. Banyaknya pekerja yang di PHK membuat kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya. Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia yang dimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya, cara yang dilakukan pemerintah ialah membagikan bantuan sosial yang biasa kita sebut bansos. Akan tetapi di saat sulit seperti ini, masih ada beberapa pihak yang memanfaatkan momentum ini untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak pada masyarakat. Contohnya kasus yang ada saat ini ialah kasus korupsi Menteri Sosial Juliari. Next. Juliari Peter Batubara lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juli 1972. Dia adalah Menteri Sosial periode 2019 hingga akhirnya kasus korupsinya terungkap pada tanggal 6 Desember 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota DPR dalam 2 periode masa jabatan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 1, di mana ia berada dalam Komisi 6 yang menangani perdagangan, perindustrian, investasi,
koperasi, UKM, dan BUMN, serta standarisasi nasional. Dan pada 6 Desember 2020 dini hari, Juliari ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Juliari juga diduga menerima fee sebesar Rp10.000 untuk masing-masing paket bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Selain Juliari, terdapat 4 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka, baik dari pihak Kemensos maupun swasta. Next. Dalam Pancasila terdapat 5 sila yang dimana setiap sila-sila itu memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi hal itu juga telah melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Next. Berikut adalah sila-sila terhadap tindakan korupsi. Yang pertama itu, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Kedua, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat atau rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu dengan melakukan tindakan korupsi berarti kita juga melanggar sila keempat ini, karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapai keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini, karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya upaya yang pertama, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespons secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Yang kedua, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap, bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Peran mahasiswa di lingkungan kampus. Untuk berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure terhadap pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Dan selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Pada masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dan dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Jadi, kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Dalam Pancasila, terdapat 5 sila yang dimana setiap sila-sila itu memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang satu, yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewengan yang marak terjadi di Indonesia. Seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespons secara serius
dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Dan di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap berjalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.